Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Saat Yesus mengisahkan penderitaan yang akan dialaminya di Yerusalem, Petrus yang mendengarnya cukup heran, karena dalam pikirannya tidak mungkin Yesus mengalami penderitaan, apalagi diakibatkan oleh tokoh-tokoh umat, yakni tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lebih kaget lagi saat Petrus mendengar bahwa Yesus akan dibunuh oleh mereka. Karena itu, Petrus menegur Yesus dengan keras, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Perkataan Petrus ini bukan tanpa sebab. Petrus sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Karena itu ia berkeyakinan Yesus tidak akan pernah menderita dan tidak boleh menderita, apalagi sampai dibunuh. Mengherankan bahwa saat Yesus mendengar teguran Petrus, atau lebih tepatnya peneguhan Petrus mengenai kemesiasan Yesus, Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Yesus menyebut Petrus, iblis, dan batu sandungan. Mengapa Yesus memberi sebutan iblis dan batu sandungan kepada Petrus? Iblis dalam Perjanjian Lama disebut Satan atau setan, dalam bahasa Ibrani yang artinya musuh. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, iblis disebut diabolos, yakni dari bahasa Yunani yang artinya penghasut. Dengan demikian, iblis adalah musuh orang-orang Kristiani atau penghasut orang-orang Kristiani untuk tidak taat kepada keinginan Allah. Dengan menyebut iblis kepada Petrus saat Petrus keberatan dengan pandangan Yesus bahwa dirinya akan menderita dan mengalami kematian, Yesus menganggap pembelaan Petrus terhadap dirinya adalah musuh bagi dirinya, penghasut bagi dirinya untuk tidak taat pada rencana Allah untuk menyelamatkan manusia lewat penderitaan dan kematian Yesus. Godaan ini besar karena siapa orang yang mau mengalami penderitaan atau sengaja menderita? Tidak akan pernah ada. Tetapi karena rencana Allah, keselamatan akan diperoleh melalui penderitaan serta kematian Yesus, maka perkataan Petrus selain menjadi hasutan bagi Yesus, sekaligus menjadi batu sandungan. Artinya, perkataan Petrus menjadi godaan besar untuk tidak mengikuti rencana Allah. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengatakan kepada Petrus, "Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perkataan Petrus kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah perkataan yang menjauhkan Yesus dari rencana Allah. Tentu kita semua tidak ingin disebut iblis atau menjadi batu sandungan. Akan tetapi mungkin sekali tanpa disadari kita perlahan-lahan menjadi iblis dan batu sandungan bagi orang lain saat cara hidup kita juga mempengaruhi orang lain untuk tidak melaksanakan kehendak atau rencana Allah. Kadang kita menjadi iblis dengan cara hidup kita yang membuat orang lain bertanya-tanya, mengapa hidupnya jauh dari apa yang diajarkan Kristus? Padahal kalau berbicara tentang Yesus, sangat berapi-api dan sangat paham. Dan juga bukankah dia itu orang yang taat beribadah? Pandangan ini membuat orang lain menjauh dari Yesus. Pandangan ini membuat orang lain tidak melaksanakan rencana Allah. Dan itulah sebabnya mungkin kita menjadi iblis dan batu sandungan bagi orang lain. Tuhan memberkati.